Langkahku terhenti saat melihat tubuh mungil itu meringkuk di bawah lampu jalan, wajahnya pucat, bajunya robek, dan matanya kosong. Siapa dia? Dan kenapa aku merasa hidupku tak akan pernah sama lagi setelah malam ini? Kalau kisah ini menyentuh hati kakak, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi cermin kehidupan yang bisa membuka mata dan hati kita. Angin dingin menyapu jalanan Ankara sore itu. Salju turun perlahan, menutupi atap rumah-rumah dan trotoar kota seperti kapas putih yang sunyi. Aku baru saja keluar dari masjid, menenteng kantong plastik berisi roti dan susu, hendak pulang ke kontrakanku yang sempit di pojok distrik Kezelai. Aku, Fatih Ihsan. Seorang mahasiswa pasca sarjana asal Indonesia yang mencoba bertahan hidup di negeri orang. Hidupku sederhana. Aku kuliah sambil bekerja serabutan, mengajar mengaji di komunitas Muslim Indonesia, dan sesekali jadi penerjemah untuk mahasiswa baru yang belum lancar bahasa Turki. Cita-citaku? Sederhana. Menjadi orang bermanfaat. Ilmu adalah jalanku, dan agama adalah penuntunku. Aku tak pernah punya rencana muluk-muluk soal hidup. Hingga hari itu, langkahku terhenti di sebuah gang sempit yang tembus ke belakang toko roti. Saat itu langit sudah mulai gelap dan suhu menusuk tulang. Di ujung gang, samar-samar aku melihat sosok kecil, membungkuk, duduk diam di pinggir tembok batu. Pakaian tipisnya basah, rambutnya menempel di pipi karena embun beku, dan tangannya gemetar seperti daun diterpa badai. Aku mendekat perlahan, berhati-hati. "Assalamualaikum." Ia tak menjawab, hanya menoleh sedikit, dengan mata lelah yang merah. Aku berjongkok di depannya, memastikan ia bukan korban kecelakaan atau semacamnya. "Adik, kamu sendirian?" Tanyaku pelan, mencoba tak membuatnya takut. Gadis kecil itu, aku perkirakan usianya 8 atau 9 tahun, tak berkata apa-apa. Ia memeluk kedua lututnya, mencoba menjaga kehangatan tubuhnya yang kian membeku. Wajahnya oriental, matanya sayu, tapi tetap menyimpan semburat ketakutan. "Namamu siapa?" Tanyaku lagi. Ia hanya menggeleng pelan, lalu menunduk. Air matanya jatuh dan langsung membeku di pipinya. Aku tercekat. Tidak mungkin aku tinggal diam. Ankara bisa sangat kejam pada musim seperti ini. Jika dibiarkan di sini semalaman, dia bisa mati kedinginan. Aku membuka jaket panjangku, satu-satunya jaket tebal yang kumiliki sejak datang ke Turki 3 tahun lalu. Aku menyelimutkannya pada gadis itu. Ia menoleh pelan, seolah tak percaya. Dan saat tangan kecilnya meraih ujung jaket itu, aku tahu dia butuh pertolongan. "Rumahmu di mana, orang tuamu?" Tanyaku lagi. Lagi-lagi ia hanya menunduk. Kali ini dia mulai menangis dalam diam. Tangis yang nyaris tanpa suara, tapi mengoyak seluruh hatiku. Aku menarik napas panjang. "Baiklah, ikut aku ya. Kita cari tempat hangat dulu." "Kamu nggak apa-apa?" ucapku lembut. Dia tak menjawab, tapi akhirnya mengangguk pelan. Aku berdiri, mengulurkan tangan, dan untuk pertama kalinya dia menggenggam tanganku, lemah tapi pasrah. Aku membawanya berjalan menyusuri salju, menembus jalan-jalan kecil, sampai tiba di kontrakan kecilku, di lantai 2 bangunan tua yang penuh sejarah. Sesampainya di sana, aku langsung menyalakan penghangat ruangan. Kuambilkan handuk bersih, menyeduhkan teh hangat, dan memberinya roti yang tadi kubeli. Ia makan perlahan, masih tanpa kata. "Kalau kamu nggak mau bicara sekarang, nggak apa-apa," kataku, berusaha menenangkan. "Tapi kalau kamu butuh tempat tidur malam ini, kamu bisa istirahat di kamar. Aku bisa tidur di lantai kok." Ia menatapku. Matanya mulai jernih, meski masih menyimpan trauma yang dalam. Pelan-pelan, ia berbaring di atas karpet, memeluk jaketku erat-erat seperti selimut. Aku menyelimuti tubuh mungilnya, lalu duduk bersandar ke dinding, memandangi langit-langit kontrakan. Entah siapa dia, entah dari mana asalnya, tapi satu hal pasti, aku tidak bisa membiarkannya kembali ke jalan malam ini. Pagi berikutnya, ketika matahari malu-malu muncul dari balik tirai jendela,
aku bangun dan menemukan gadis itu masih tertidur, wajahnya lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia tersenyum kecil dalam tidur. Aku menyiapkan sarapan sederhana, telur rebus dan susu hangat. Saat ia terbangun, aku duduk di lantai, menatapnya sambil tersenyum. Sudah lebih baik? Ia mengangguk. Kamu lapar? Kepalanya mengangguk lagi, masih tanpa suara. Aku menyerahkan sepiring kecil berisi sarapan. Ia memakannya perlahan. Ketika selesai, aku mencoba bertanya lagi, lebih lembut. Namamu siapa, Dek? Kali ini, ia membuka mulut. Suaranya serak dan kecil, seperti seseorang yang lama tak bicara. Amina. Aku tersentak. Akhirnya, sebuah nama. Orang tua Amina di mana sekarang? Tanyaku. Ia menunduk lama. Sangat lama, kata Umi. Umi mau ketemu Allah. Terus Umi gak bangun lagi. Aku lari. Dari rumah itu, orang-orang jahat. Aku takut. Dadaku terasa sesak. Mataku mulai memanas. Tanpa sadar, aku menghela napas panjang. Insya Allah, kamu sudah aman sekarang, Amina. Di sini gak ada orang jahat. Ia menatapku. Kali ini lebih lama. Ada cahaya kecil di matanya. Cahaya kepercayaan. Sebuah awal dari hubungan yang tak kusadari akan mengubah hidup kami berdua selamanya. Aku, Fatih Ihsan, tak pernah menyangka bahwa pertemuan kecil di tengah salju malam itu adalah awal dari bab baru dalam hidupku. Bab yang tak bisa kututup begitu saja. Tapi satu pertanyaan terus mengganggu pikiranku sepanjang malam. Apakah menyelamatkannya hanya sebatas kebaikan? Atau takdir telah menuliskan peran lain yang lebih besar dalam hidup kami? Hari-hari pertama. Bersama Amina terasa seperti berjalan di atas garis tipis. Ia masih pemalu, masih penuh waspada. Bahkan, untuk sekadar menatapku saat bicara saja, ia tampak kesulitan. Tapi aku paham, luka kehilangan tidak bisa sembuh dalam semalam. Trauma yang ia bawa tak terlihat, tapi terasa. Dan aku harus sabar menunggu sampai dia siap membuka hatinya sepenuhnya. Aku mulai mencari cara agar hidupnya kembali normal. Langkah pertamaku, menghubungi KBRI. Mungkin saja ada catatan atau laporan kehilangan yang berkaitan dengan anak kecil bernama Amina. Tapi petugas di sana hanya berkata hal yang sama seperti yang sudah kuduga. Maaf Pak Fatih, tapi kami belum menemukan data resmi terkait anak bernama Amina. Kalau memang anak ini tidak punya dokumen apapun, sulit bagi kami untuk memproses lebih lanjut. Saat ini, yang terbaik adalah tetap merawatnya sambil menunggu ada pihak yang mungkin mencarinya. Aku mematikan telepon dengan perasaan tak menentu. Tak ada akta kelahiran, tak ada paspor, bahkan kartu pelajar pun tak ia punya. Seolah-olah Amina hanyalah bayangan yang terlempar ke dunia nyata, tanpa identitas, tanpa akar. Malamnya, saat aku menyeduh teh hangat dan duduk di meja kecil tempat biasa kami makan, Amina tiba-tiba menghampiriku. Ia memegang sesuatu yang tergenggam erat di tangannya, sebuah amplop usang. Aku simpan ini di baju waktu itu, katanya pelan. Aku menatapnya. Perlahan aku mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada selembar surat yang ditulis tangan, dalam bahasa Indonesia yang rapi. Aku membaca pelan-pelan, dan setiap kata terasa seperti bom kecil yang meledak di dada. Untuk siapapun yang menemukan anakku, Amina, tolong jaga dia. Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Kami lari dari rumah majikan karena perlakuan yang tak manusiawi. Aku hanya ingin Amina selamat. Ia anak baik, rajin sholat, cerdas. Dia tak pantas menerima hidup seperti ini. Aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Tak bisa pulang ke Indonesia, tak bisa tinggal di sini. Tapi aku percaya, Allah pasti mengirim orang baik untuk melindunginya. Kalau aku tak sempat kembali, anggaplah dia anakmu sendiri. Didik dia dengan cinta dan iman. Maaf. Dan terima kasih. Nuraini, ibunya Amina, tanganku gemetar saat menurunkan surat itu ke meja. Amina berdiri menatapku, seperti menanti vonis. Tapi aku hanya bisa mengangguk pelan dan menahan air mata. Aku bukan siapa-siapa, Fatih.
ucapnya lirih. Tapi, aku pengen sekolah lagi. Boleh? Aku menatapnya lekat-lekat. Hati ini, yang sudah lama kering karena hidup keras, tiba-tiba terasa hangat. Bukan cuman boleh. Insya Allah, kamu akan sekolah, Aminah. Dan kamu akan jadi orang hebat. Ia tersenyum kecil. Senyum yang baru kali itu kulihat begitu jujur dan terang. Saat itu aku tahu, aku tak hanya menyelamatkan hidupnya. Ia juga mulai menyelamatkan sesuatu dalam diriku, harapan. Mengurus administrasi agar Aminah bisa sekolah bukan perkara mudah. Ia tak punya berkas apapun, tapi berkat bantuan salah satu ustaz komunitas Indonesia yang punya koneksi ke sekolah swasta lokal, Aminah akhirnya diterima sebagai siswa khusus. Aku mengantar Aminah ke sekolah setiap pagi sebelum kuliah. Meski aku harus menempuh rute 2 kali lebih jauh, aku tak keberatan. Justru saat-saat itu menjadi detik-detik paling berarti dalam hariku. Kami sering duduk di halte sambil menunggu bus, saling bercerita ringan. Aku berbicara tentang kampus dan tugas kuliah. Dan dia bercerita tentang teman sekelasnya yang suka mengunyah pensil atau guru matematika yang suaranya selalu membuat ngantuk. Aku mulai melihat perubahan dalam dirinya. Wajahnya tak lagi murung. Ia mulai berani tertawa lepas. Bahkan, malam-malam kami sering diisi dengan hafalan surat pendek, saling mengoreksi tajwid. Ia tumbuh dengan cepat. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam semangat dan iman. Tapi, perubahan itu juga membuatku resah. Entah sejak kapan, aku mulai merasa canggung ketika kami berdua duduk terlalu dekat di ruang tamu. Entah sejak kapan, aku mulai memperhatikan senyumnya, suaranya, caranya tertawa. Dan entah sejak kapan, aku mulai takut dengan pikiranku sendiri. Suatu malam, setelah Aminah tertidur, aku keluar ke balkon kontrakan. Angin malam Ankara menerpa wajahku. Langit dipenuhi bintang yang berkilauan, seperti titik doa yang belum terkabul. Aku memejamkan mata, bersandar pada tembok dingin. Ya Allah, bisikku, aku hanya ingin menolong. Jangan biarkan hatiku melampaui batas. Jangan biarkan aku mencintai sesuatu yang bukan hakku. Tapi, bagaimana jika cinta itu datang bukan karena hawa nafsu, melainkan karena keterikatan jiwa? Bagaimana jika cinta itu tumbuh bukan dari pandangan, tapi dari rasa ingin melindungi yang tak pernah padam? Aku tak tahu jawabannya malam itu. Yang ku tahu, hidupku yang dulu tenang kini dipenuhi pertanyaan. Dan yang lebih mengganggu, aku mulai takut, bukan hanya kehilangan Aminah, tapi juga takut menerima bahwa aku sedang, pelan-pelan, mencintainya. Waktu bergulir seperti sungai musim, semi yang tenang. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Aminah tumbuh dengan cepat, seperti bunga liar yang tak butuh pupuk, hanya butuh cahaya kasih dan sedikit harapan untuk mekar. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, membantu membereskan tempat tidur, lalu dengan riang mengambil wudhu dan ikut sholat di belakangku. Kadang, saat aku mengimami, aku mencuri pandang padanya. Dalam-dalam aku berdoa agar Allah menjaganya. Bahkan jika suatu hari bukan aku lagi yang berada di sampingnya. Kehidupan kami perlahan membentuk pola. Aku kuliah dan mengajar, Aminah sekolah dan belajar. Di malam hari, kami makan bersama, saling bercerita tentang hari yang telah dilalui. Di antara canda dan hafalan Al-Quran, tak jarang tawa kami meledak, seperti kembang api di malam takbiran. Aku merasa rumah ini tak lagi sepi, tapi rasa nyaman itu membawa satu hal yang tak kusangka, rasa bersalah. Bukan karena aku menyayanginya, tapi karena rasa itu pelan-pelan berubah. Dari kasih seorang penjaga menjadi cinta yang tak bisa kudefinisikan. Bukan cinta ayah kepada anak, bukan pula cinta guru kepada murid, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih diam, lebih menyesakkan. Aku tahu itu salah. Setidaknya, kupikir begitu. Tapi hati manusia tak selalu sejalan dengan logika. Bukan. Hari itu, hari Sabtu. Aminah pulang dari kegiatan ekstrakurikuler lebih awal dari biasanya.
Saat masuk, aku masih berada di meja kerja, menulis jurnal ilmiah tentang interaksi sosial mahasiswa Muslim di diaspora. Aku menoleh saat ia datang dengan wajah berbinar. "Fatih, aku masuk 5 besar lomba esai tingkat provinsi," serunya, menahan napas. Aku bangkit dari kursi dan menatapnya bangga. "Masya Allah, Amina. Ini luar biasa." Ujarku sambil mengangkat kedua tangan seolah ingin memeluk, tapi aku urungkan. Aku hanya menepuk pelan pundaknya. Tapi, tanpa kusangka, ia justru memelukku duluan. Pelukan hangat, penuh tawa dan bahagia. Detik itu, waktu terasa berhenti. Tubuhku menegang. Pelukannya murni. Tapi di benakku, badai mulai bergulung. Ia masih anak-anak, Fatih. Ia hanya bahagia. Ia tidak tahu apa-apa. Dan aku yang tahu terlalu banyak. Aku lepaskan pelan-pelan pelukannya, lalu berpura-pura batuk kecil. Iya, hebat kamu. Tapi jangan lupa sholat asyar dulu, ya?" Ucapku sambil tersenyum kikuk. Ia mengangguk, lalu melesat ke kamar mandi. Aku terduduk kembali. Kepalaku berat. Hati ini seperti terbelah dua, antara ingin terus menjaganya, atau mulai menjauh demi menjaga hatiku sendiri. Beberapa hari setelah itu, Amina menemukan buku catatanku. Buku harian yang kutulis diam-diam, tempat aku menumpahkan kegundahan, doa, dan konflik batin yang tak bisa kubagi ke siapapun. Ia tak sengaja membacanya, dan aku tahu karena malam itu ia tak keluar kamar, dan esok paginya, matanya sembab. Aku baca tulisan Fatih, ucapnya pelan saat kami duduk di meja sarapan. Aku terdiam. "Maaf, aku nggak sengaja. Tapi, aku ngerti. Fatih sayang aku bukan cuma karena kasihan." Aku memejamkan mata, lalu menatapnya. Aku memang bingung, Amina. Aku takut perasaan ini menyalahi takdir. Aku takut membuatmu terluka. Ia diam sejenak, lalu menunduk. Aku juga bingung, Fatih. Tapi aku nggak pernah merasa seperti anak kecil di depanmu. Sejak dulu, sejak Umi meninggal, aku cuma punya Fatih. Kamu yang pertama kali memperlakukan aku seperti manusia, bukan sampah. Kamu yang ajari aku sholat, baca, menulis, bahkan bermimpi. Ia mengangkat wajahnya. Matanya basah, tapi suaranya mantap. Aku bukan anak kecil lagi, Fatih. Dan rasa ini bukan rasa anak pada ayah, tapi rasa wanita pada pria yang jadi pelindung hidupnya. Aku terpaku. Seolah semua yang aku pendam selama ini diucapkan olehnya tanpa ragu. Tapi aku tahu, belum waktunya aku menjawab. Belum saatnya kami melangkah lebih jauh. "Sekarang kamu fokus belajar, Amina," ucapku pelan, menahan gemuruh di dada. "Kamu belum dewasa secara hukum dan agama. Biarlah Allah yang menentukan arah kita nanti." Ia mengangguk, meski jelas ia kecewa. Tapi aku tahu, di balik kesedihan itu, ada kedewasaan yang luar biasa dalam dirinya. Malamnya aku sujud lebih lama dari biasanya. Dalam gelap, aku berdoa tanpa kata-kata. Hanya air mata yang turun menyatu dengan sajadah. Aku memohon agar cinta ini dibersihkan dari nafsu. Aku memohon agar hubungan ini tetap terjaga dalam ridhanya. Dan yang paling kutakutkan, bukan kehilangan Amina, tapi kehilangan Allah karena mencintai Amina dengan cara yang salah. Setelah malam itu, aku mulai menjaga jarak dari Amina. Bukan karena aku tak lagi peduli, tapi justru karena aku terlalu peduli. Aku takut setiap sikapku membingungkan hatinya, atau lebih buruk lagi, mengotori niatku sendiri. Maka aku memilih diam. Lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan kampus, pulang larut malam dengan alasan lembur, bahkan kadang menghindari makan bersama. Amina menyadari itu. Ia tak pernah bertanya langsung, tapi sorot matanya tiap kali menatapku, seolah menyimpan sejuta pertanyaan yang tak pernah berani ia ucapkan. Sampai suatu hari, ia berdiri di depan pintu kamarku, membawa 2 cangkir teh hangat. Wajahnya tak seceria biasanya.
Ia tampak dewasa. Terlalu dewasa untuk gadis seumurannya. "Boleh aku bicara?" tanyanya. Aku mengangguk pelan dan membiarkan ia duduk di ujung tempat tidurku. Kami diam beberapa detik, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku sadar Fatih berubah. Sejak aku bilang, "Perasaanku itu," katanya, menunduk. Aku menggenggam cangkir teh yang mulai mendingin di tanganku, tapi rasanya seperti menggenggam bara. "Aku takut, Aminah," kataku akhirnya. "Bukan padamu, tapi pada diriku sendiri. Aku takut rasa ini melukai kita berdua. Aku takut salah niat. Dan aku lebih takut lagi mengecewakan Allah." Ia menatapku. Ada genangan air di matanya. Tapi tak ada amarah, hanya kesabaran. "Aku ngerti, Fatih. Karena aku juga takut. Tapi bukan takut cinta ini salah. Aku takut cinta ini gak pernah bisa aku tunjukin. Aku takut harus pura-pura jadi anakmu seumur hidup. Padahal hatiku pengen jadi lebih dari itu." Dek. Kalimatnya memukul, keras. Tapi aku hanya bisa menunduk. "Kalau begitu," lanjutnya, "tolong jangan perlakukan aku kayak beban. Jangan jauhi aku seolah aku kesalahan yang harus dihindari. Kalau memang harus menunggu sampai aku cukup umur, aku akan tunggu. Tapi jangan perlakukan aku seolah cinta ini kotor." Ia berdiri, meninggalkan cangkir teh di atas meja. Sebelum keluar, ia menoleh. Karena sejak kecil aku belajar banyak hal dari Fatih. Tapi satu hal yang paling aku pelajari adalah bagaimana mencintai dengan hormat. Pintu ditutup perlahan. Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Waktu terus berjalan. Aminah kini duduk di bangku akhir SMA. Ia tak lagi gadis kecil pemalu. Ia menjadi pribadi yang percaya diri, kritis, dan sopan. Ia fasih berbahasa Turki, aktif dalam organisasi pelajar, bahkan sering diminta mewakili sekolahnya dalam berbagai forum pemuda internasional. Aku menyaksikan semua itu dengan bangga dan juga gelisah. Setiap kali orang memuji Aminah tentang kecerdasannya, keanggunannya, akhlaknya, aku selalu menahan dada yang terasa sesak. Tak ada yang tahu bahwa gadis itu bukan sekadar anak angkat bagiku. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam aku berperang dengan perasaan sendiri tentang batas antara menjaga dan mencintai. Dan yang paling menyesakkan, semakin aku mencoba menjauh, semakin aku merasa kehilangan arah. Hingga suatu malam, aku pulang larut dari kampus. Hujan rintik membasahi kota Ankara. Saat masuk rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Aminah duduk di sofa dengan sebuah buku terbuka di pangkuannya. "Kok belum tidur?" tanyaku, menggantungkan jaket. Ia mengangkat wajah. Ada lingkaran gelap di bawah matanya. "Nunggu Fatih. Kenapa?" "Aku mau pamit." "Dek." "Pamit kemana?" "Besok aku wawancara beasiswa. Kalau diterima, aku akan kuliah di Istanbul." Aku terdiam. Bukan karena tak mendukung, tapi karena itu artinya aku benar-benar harus melepasnya. "Bagus dong. Aku doakan diterima," kataku, berusaha tenang. Ia tersenyum, tapi tak lama. Fatih nggak tanya, kenapa aku pilih Istanbul, padahal ada banyak kampus bagus di Ankara. Aku diam. Ia menatapku lekat-lekat. Karena aku butuh ruang. Aku tahu, mungkin kita nggak bisa bersama. Tapi aku nggak mau hidup di bawah bayang-bayang harapan yang nggak pasti. Aminah, kalau memang nanti cinta ini masih ada saat aku dewasa dan kita sudah siap, biar Allah yang menyatukan. Aku menunduk. Ada sesuatu yang patah dalam diriku malam itu, tapi juga sesuatu yang mekar, rasa hormatku padanya. Ia bukan lagi gadis kecil yang aku tolong dulu. Ia kini wanita yang tahu batas, tahu harga diri, dan tahu kapan harus pergi untuk menjaga cinta tetap suci. Keesokan harinya, aku mengantarnya ke stasiun bus. Kami tak banyak bicara, hanya saling menatap, saling menggenggam tangan terakhir kalinya. Sebelum masuk bus, Aminah berbisik pelan. "Terima kasih karena pernah menyelamatkan aku. Tapi sekarang,
Aku harus selamatkan diriku sendiri. Sampai nanti, Fatih. Bus melaju. Aku berdiri di pinggir trotoar, menatap lampu belakang yang menjauh, lalu hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menemuinya di gang sempit bertahun-tahun lalu, rumah ini kembali sepi. Tapi untuk pertama kalinya juga, aku yakin, cinta kami, meski tak bersuara, sedang tumbuh di jalan yang benar. Hari-hari setelah kepergian Aminah terasa hampa. Bukan karena aku kehilangan seorang anak angkat, tapi karena aku kehilangan seseorang yang tanpa sadar telah menjadi pusat orbit hidupku. Rumah ini masih sama, meja makan 2 kursi, rak buku yang rapi, sajadah tergantung di balik pintu, dan aroma teh mint yang kadang masih sengaja kupanaskan, seolah ia masih ada. Tapi Aminah tidak di sini. Dan aku tak tahu berapa lama aku harus bertahan dengan bayangan tentangnya yang menggantung di setiap sudut ruang. Waktu berlalu lambat seperti musim dingin pertama tahun itu. Salju turun lebih awal dari biasanya. Ankara menjadi putih, tapi hatiku tetap kelabu. Aku menyibukkan diri dengan disertasi. Hari-hariku penuh dengan data, jurnal ilmiah, dan seminar. Tapi sesibuk apapun aku, tetap ada jam-jam tertentu yang terasa kosong. Waktu makan malam, waktu menjelang tidur, dan setiap pagi subuh, saat aku biasa membangunkannya. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan adalah suratnya. Bukan surat panjang seperti novel, hanya catatan kecil yang ia selipkan di meja belajarku sebelum pergi. Fatih, jangan berhenti jadi cahaya untuk orang lain, meskipun aku tidak lagi ada di sampingmu. Jika suatu hari takdir mempertemukan kita, lagi, aku ingin kita saling pandang sebagai 2 manusia yang sudah siap, bukan 2 hati yang saling menunggu dalam kabut. Aminah. Aku simpan surat itu di dalam Al-Quran, di antara halaman surah Al-Baqarah. Dan setiap kali aku membacanya, mataku basah. Bukan karena rindu saja, tapi karena surat itu mengajarkanku cara mencintai yang benar. Dengan melepaskan, bukan menggenggam. Sesekali kami saling berkabar. Tidak intens, tidak berlebihan. Hanya ucapan salam saat Idul Fitri, kabar sehat saat musim dingin tiba, atau ucapan selamat saat aku dinyatakan lulus cum laude dari program pasca sarjana. Aminah juga memberitahu bahwa ia masuk program internasional untuk studi komunikasi dan diplomasi. Aku ingin jadi jembatan antara negara Muslim dan Eropa, katanya di pesan terakhir. Aku hanya membalas singkat, bangga padamu selalu. Tapi sebenarnya, aku menangis lama setelah membaca pesan itu. Karena aku sadar, Aminah tak lagi hanya milik masa lalu. Ia sudah menjadi milik dunia. Dan mungkin bukan lagi untukku. Sampai akhirnya, di suatu malam yang sangat dingin, aku duduk di balkon kecil apartemenku, sambil menyeruput kopi Turki. Langit Ankara gelap tanpa bintang. Tapi di dalam diriku, ada percik harapan yang terus menyala. Aku memejamkan mata dan berdoa. Ya Allah, jika rasa ini harus dipadamkan, padamkanlah dengan tenang. Tapi jika cinta ini adalah bagian dari takdirmu, maka jagalah ia dalam sabar dan suci. Hening, tak ada angin, tak ada suara. Tapi entah mengapa, hatiku tenang malam itu. Beberapa tahun pun berlalu. Aku menolak tawaran mengajar tetap di kampus, demi bisa kembali ke Indonesia. Aku ingin dekat dengan keluarga. Ingin mengabdi di negeri sendiri. Dan diam-diam, aku ingin lebih dekat jika suatu saat takdir mempertemukan kami kembali. Saat pesawat mendarat di tanah air, aku menghela napas panjang. Bau tanah basah, aroma hujan, dan suara tukang ojek yang ramai di luar bandara seperti menyambutku dengan nostalgia. Tapi, hal pertama yang aku cari adalah kabar Aminah. Dan kabar itu datang tak lama kemudian, dalam bentuk undangan wisuda yang dikirimkan oleh seorang teman lama yang ternyata kini bekerja di Istanbul. Fatih, aku ketemu Aminah waktu seminar mahasiswa Indonesia di KJRI. Dia diundang sebagai pembicara termuda. Cerdas, anggun, dan mirip kamu saat muda. Ini undangan wisuda kehormatannya minggu depan. Mungkin kamu mau hadir? Jantungku berdetak kencang. Jemariku gemetar saat membaca ulang pesan itu.
berkali-kali. Apakah ini saatnya? Apakah Allah sedang membuka lembar baru yang selama ini aku tunggu? Aku menatap langit Jakarta yang mendung. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tersenyum dengan penuh harap. Bandara Istanbul malam itu tampak gemerlap oleh lampu dan lautan manusia. Tapi yang membuat dadaku bergetar bukanlah keramaian itu, melainkan satu nama, Aminah. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya secara langsung. Hanya foto-foto seminar dan kabar dari teman yang mengabarkan keberhasilannya. Tapi tidak satu pun yang bisa menggantikan tatapan mata, senyuman hangat, atau suaranya yang dulu biasa mengucap, "Fatih, teh mintnya jadi ya." Hari itu, dia akan diwisuda sebagai lulusan terbaik dalam program internasional diplomasi dan komunikasi antar budaya. Ia akan naik ke podium, menerima medali kehormatan dari rektor kampus, dan menyampaikan pidato dalam 3 bahasa. Aku tahu, karena aku membaca agendanya berkali-kali, dan aku diundang untuk duduk di deretan tamu kehormatan. Entah bagaimana Aminah tahu aku kembali ke Indonesia, atau mungkin dia memang sudah merencanakan undangan ini. Tapi yang jelas, aku datang dengan hati yang masih setengah terbuka, setengah takut. Gedung auditorium penuh sesak. Kursi tertata rapi, bunga segar berjejer di tepi panggung, dan layar LED besar menampilkan nama-nama wisudawan. Saat nama Aminah Khairunisa muncul di layar, seluruh ruangan bertepuk tangan panjang, dan saat dia naik ke panggung, dunia seakan berhenti. Aminah mengenakan jubah hitam dengan selempang biru tua. Wajahnya teduh, hijabnya elegan, dan sorot matanya, dewasa, jauh lebih tenang dari gadis kecil yang dulu menangis, karena tidak bisa membaca huruf Arab. Ia tersenyum sambil menunduk hormat ke hadirin, lalu berdiri di depan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim, Nianenandasan. Suaranya bulat, percaya diri, lembut namun penuh daya. Ia berbicara dalam bahasa Turki, lalu beralih ke bahasa Arab, dan akhirnya menutup dengan bahasa Indonesia. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya luar biasa, tapi karena saya dikelilingi oleh orang-orang luar biasa yang menyelamatkan saya dari gelap masa lalu. Salah satu dari mereka ada di ruangan ini. Beliau tidak pernah meminta balasan apapun, tapi doa saya selalu menyebut namanya. Terima kasih, Fatih Ihsan. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Tapi aku tidak bisa bertepuk tangan, karena tanganku menggenggam erat dada yang berdebar terlalu cepat. Mata kami bertemu sejenak dari kejauhan, dan senyum itu, senyum yang sudah bertahun-tahun hilang dari hidupku, kembali muncul malam itu. Selesai acara, aku sempat berbicara dengan beberapa dosen dan pejabat kampus yang memujinya. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka hanya tahu aku tamu khusus yang diundang langsung oleh Aminah. Saat aku hendak keluar dari gedung, aku mendengarnya memanggil namaku. Fatih. Aku menoleh. Ia berdiri di bawah lampu taman, mengenakan kot abu-abu panjang, dengan bunga mawar putih di tangannya. Hujan rintik turun pelan, seolah langit Istanbul ikut menahan napas. Aku kira kamu nggak akan datang, katanya sambil mendekat. Aku hampir nggak datang, aku mengaku jujur, takut berharap. Ia tersenyum. Tapi kamu tetap datang. Aku mengangguk. Karena cinta ini terlalu lama diam, dan aku ingin tahu, masihkah ia hidup? Aminah memandangku lama. Lalu pelan-pelan ia menggenggam tanganku. Sebenarnya, aku ingin bilang ini di atas panggung, tapi aku terlalu takut. Ia menarik napas. Fatih, selama ini aku nggak pernah menyimpan rasa sebagai anak. Aku menyimpan cinta seorang wanita untuk laki-laki yang membesarkannya bukan dengan uang, tapi dengan doa, ilmu, dan rasa aman. Jantungku berdegup tak menentu. Aku ingin menjawab, tapi sebelum aku sempat bicara, suara berat memanggil dari belakang. Aminah, kami menoleh bersamaan. Seorang pria muda, tinggi, berwajah Timur Tengah, berjalan cepat ke arah kami. Ia mengenakan jas gelap dan tampak tergesa. Oh, ini dia orangnya, katanya sambil tersenyum kepada Aminah. Saya Aref. Kami sering kerja bareng di KJRI. Aminah sering cerita tentang Bapak Fatih. Senang akhirnya bisa ketemu. Bapak, aku hanya bisa tersenyum kaku dan menjabat tangannya. Aminah tampak gelisah,
tapi ia mencoba bersikap tenang. Fatih, Aref hanya teman kerja. Dia sopan sekali, tapi dia punya rasa yang lebih, katanya pelan. Aku terdiam, dunia terasa berguncang. Malam itu, aku pulang ke hotel dengan hati campur aduk. Bahagia, sedih, marah pada diri sendiri. Kenapa aku datang? Kenapa aku berharap? Tapi di tengah kekacauan emosi itu, aku hanya bisa sujud dan menangis. Ya Allah, jika ia memang untukku, dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridai. Tapi jika bukan, izinkan aku tetap mencintainya dalam doa. Karena cinta sejati tak selalu harus memiliki. Kadang cukup melihatnya bahagia, meski bukan bersamaku. Tapi, benarkah aku cukup kuat untuk itu? Aku kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian, membawa dua hal, setangkai mawar putih yang layu di dalam koper dan hati yang jauh lebih layu dari itu. Kepulanganku kali ini tidak membawa semangat seperti waktu dulu. Tidak ada sambutan hangat dari sahabat, tidak ada agenda mengajar yang semangat aku susun. Tidak ada rencana apa-apa, hanya keheningan. Dan doa yang semakin lirih setiap malam. Selama seminggu setelah wisuda itu, aku dan Amina nyaris tak bertukar kabar. Aku sengaja menjauh, menahan diri agar tak kembali terjerat dalam angan. Aku takut jika terlalu dekat, aku akan kembali berharap. Dan berharap adalah candu paling menyakitkan bagi orang sepertiku. Tapi diam ternyata lebih menyiksa daripada aku kira. Suatu malam, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang masih hafal di luar kepala. Fatih, bisa bicara sebentar? Aku sedang di Jakarta. Ada yang ingin aku jelaskan. Hatiku langsung tergerak. Tapi aku tidak langsung membalas. Aku berdiri di depan kaca jendela, menatap cahaya malam kota yang tak pernah tidur. Lalu, entah karena iman atau ego, aku pun menjawab. Besok pagi, jam 8, di taman belakang Masjid Raya. Aku tidak tahu kenapa memilih tempat itu. Mungkin karena di tempat yang penuh sujud, aku bisa lebih jujur. Atau setidaknya, tidak terlalu larut dalam perasaan. Pagi itu, Amina datang dengan kot panjang warna, coklat muda, wajahnya tanpa riasan, dan langkahnya pelan seperti seseorang yang sedang membawa beban berat di pundaknya. Dia duduk di bangku taman. Aku duduk di sampingnya. Tapi tak satu pun dari kami yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara angin pagi dan burung gereja yang bersahutan dari pepohonan. Aku tahu kamu kecewa, katanya akhirnya. Aku hanya menatap tanah. Aref bukan siapa-siapa dalam hidupku. Dia memang menyukaiku, iya. Tapi aku belum menjawab perasaannya. Karena hati ini masih tertambat di seseorang. Aku menoleh pelan. Kalau begitu, kenapa kamu membiarkan dia seolah menggantikan posisi itu? Amina menarik napas panjang. Karena aku lelah berjuang sendirian, Fatih. Kata-katanya seperti sembilu. Maksudmu? Sejak aku tumbuh dewasa, aku sadar ada batas antara kita. Batas yang kamu buat sendiri. Kamu selalu menjagaku, tapi tidak pernah menyatakan. Kamu menghilang saat aku mulai menunjukkan isyarat. Kamu menunggu, tapi diam. Aku tercekat. Lidahku keluh. Fatih, aku bukan gadis kecil yang hanya tahu berterima kasih. Aku mencintaimu sejak lama. Tapi kalau kamu terus diam dan hanya menyimpan semuanya dalam sujud, aku tak bisa terus menanti dalam bayang. Air matanya menetes. Aku mengusap wajahku sendiri, gemetar. Aku diam, bukan karena tak mencintaimu, tapi karena aku takut. Aku takut melukai kehormatanmu, merusak batas yang dulu aku bangun untuk melindungi kita. Amina menatapku lama. Lalu, sampai kapan kamu akan terus takut, Fatih? Sampai aku diambil orang? Sampai doa-doamu hanya tinggal kenangan? Aku ingin menjawab. Tapi suara dalam hatiku lebih keras dari mulutku. Ya Allah, apakah ini saatnya aku memilih? Apakah aku harus membuka pintu yang selama ini kututup rapat? Hari itu kami berpisah tanpa keputusan. Hanya hati yang lebih kacau dari sebelumnya. Malamnya aku sujud lebih lama dari biasanya. Tapi bukan karena ingin menghindar. Aku ingin bicara setulus mungkin kepada Tuhan yang sejak awal menjadi saksi semua langkah ini. Dan malam itu, aku bermimpi.
Dalam mimpi aku berdiri di pelataran Ka'bah. Ramai penuh manusia. Tapi dari arah kanan datang Aminah, berjalan pelan, mengenakan gamis putih dan mata yang penuh air. Dia menggenggam tanganku dan berbisik, "Kalau kamu tidak datang menjemputku, aku akan pergi sendiri. Tapi aku akan terus mencintaimu, meski dari jauh." Aku terbangun dengan napas, tersengal. Dan saat fajar menyingsing, aku sudah tahu, aku harus berjuang, bukan hanya untuk cinta ini, tapi untuk keyakinan bahwa mencintai dengan cara yang benar bukanlah dosa. Pagi itu, langit Jakarta mendung, seolah turut menanggung resah yang sejak semalam tak berhenti berkecamuk di dada. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih bersih dan jas abu muda. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merapikan diri bukan untuk seminar atau forum ilmiah, tapi untuk sebuah niat yang jauh lebih agung. Aku ingin melamar Aminah. Setelah bertahun-tahun menahan perasaan dalam doa dan diam, aku akhirnya sampai pada satu simpul. Bahwa cinta yang tidak diperjuangkan akan menjadi penyesalan seumur hidup. Dan aku tak sanggup menambah satu luka lagi dalam hidupku. Apalagi jika luka itu bernama kehilangan Aminah. Aku membawa satu kotak kecil berisi cincin sederhana yang kubeli dari tabunganku sendiri. Tak ada emas mewah, tak ada berlian. Hanya lingkar logam kecil yang kubeli dengan niat tulus dan penuh keberanian. Hari itu, aku mendatangi rumah Aminah. Rumah keluarga asuh Aminah terletak di daerah Cibubur, cukup tenang dan asri. Aku datang dengan satu tas kecil dan senyum gugup. Hatiku terus-menerus berzikir, berharap langkahku ini diridai. Ketika aku mengetuk pintu dan disambut oleh Ibu Lestari, wanita paruh baya yang sejak dulu menjadi ibu asuh Aminah, ekspresi beliau mendadak berubah tegang. "Fatih," katanya pelan, "Aminah sedang bersama tamu." "Tamu?" aku bertanya, walau hatiku langsung mencium firasat buruk. "Iya, keluarga Aref datang pagi-pagi. Mereka melamar Aminah secara resmi." Darahku seakan berhenti, mengalir. Dunia terasa diam sejenak. Aku menelan ludah, memaksa diri tetap tenang. "Kalau begitu, bolehkah saya bertemu Aminah sebentar saja?" "Hanya sebentar." Beliau memandangku dalam, lalu mengangguk pelan. "Tunggu di ruang belakang." Aku duduk di ruang tamu kecil dengan dinding putih dan lukisan kaligrafi. Jemariku dingin, bibirku kering. Suara-suara samar dari ruang depan terdengar. Sapaan, tawa sopan, obrolan antara dua keluarga yang sedang menyatukan dua hati. Tapi hati yang satu itu, aku tahu persis, belum tentu benar-benar dimiliki siapapun. Tak lama kemudian, langkah kaki yang kukenal memasuki ruangan. Aminah muncul, mengenakan gamis warna biru langit dan kerudung putih. Wajahnya tampak lelah dan matanya sembab. "Kamu datang?" katanya pelan. "Aku datang. Terlambat?" tanyaku lirih. Dia menunduk. "Tidak. Kamu datang di waktu yang tepat, tapi waktunya tidak lagi sederhana." Kami saling diam beberapa detik. Akhirnya aku berdiri, membuka kotak kecil di tanganku, dan memperlihatkan cincin itu. Aku tidak datang membawa harta. Aku tidak punya gelar kehormatan atau jabatan mentereng, tapi aku membawa cinta yang telah tumbuh sejak lama. Yang selalu aku rawat dalam sujud, dalam diam, dan dalam pengorbanan. Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Aminah, aku ingin menikahimu. Bukan karena iba, bukan karena kenangan masa lalu, tapi karena kamu wanita yang kucintai dan aku ingin menjadi imam untukmu." Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi sebelum dia menjawab, suara dari luar kembali terdengar. Tamu-tamu yang mulai memanggilnya untuk kembali ke ruang depan. Dia menggenggam tanganku erat. "Aku butuh waktu. Tolong. Tunggu aku di sini." Waktu berjalan lambat. Hampir setengah jam aku menunggu di ruang itu, hanya ditemani doa yang tak berhenti aku bisikkan. Dan akhirnya, suara langkah itu datang lagi. Pintu terbuka. Aminah berdiri di sana dengan wajah lebih tenang. "Fatih," katanya, "aku sudah bicara dengan semua orang. Dan
Aku memilih. Aku berdiri, menahan napas. Aku memilihmu. Aku terdiam. Dia tersenyum sambil menangis. Mereka marah. Aref kecewa. Tapi aku tidak bisa membohongi hatiku lebih lama. Cinta ini milikmu sejak dulu. Dan kini aku ingin merawatnya bersamamu, bukan di bawah bayang-bayang masa lalu, tapi dalam keikhlasan masa depan. Aku nyaris tak percaya. Tanganku gemetar saat menyematkan cincin itu di jarinya. Suara azan zuhur menggema dari masjid di ujung jalan. Dan dalam hati aku tahu, doa-doaku telah dijawab, bukan dengan pesta, bukan dengan drama, tapi dengan keteguhan seorang wanita yang memilih dengan hati dan iman. Hari itu kami berdua sholat berjamaah, duduk bersisian dalam syukur yang tak bisa diucap. Dunia boleh mengira Aminah hanya beruntung menikahi lelaki sukses. Tapi hanya kami yang tahu. Semua keberuntungan ini justru dimulai sejak aku menyelamatkan seorang anak yatim piatu dan membesarkannya dengan cinta tanpa pamrih. Dan kini, cinta itu tumbuh dewasa. Setelah pernikahan sederhana kami di masjid kecil dekat rumah Aminah, hidup terasa seperti lembaran baru yang masih bersih dan hangat. Kami tinggal di sebuah rumah sewa sederhana di pinggiran Depok, cukup nyaman untuk dua orang yang hanya ingin menjalani kehidupan tenang dan penuh makna. Aminah mulai mengajar di sebuah madrasah swasta, sementara aku kembali menyelesaikan tesis riset doktoralku yang sempat tertunda karena semua peristiwa hidup yang mengguncang beberapa bulan terakhir. Hari-hari kami sederhana, bangun pagi bersama, salat berjamaah, sarapan dengan tawa kecil, dan saling mengantar ke tempat kegiatan masing-masing. Tak ada kemewahan, tapi justru disitulah letak kebahagiaan kami. Namun, ketenangan seperti itu ternyata tak pernah benar-benar abadi. Suatu sore, ketika aku sedang menyusun catatan akademik, Aminah pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya sedikit gelisah. "Mas," katanya lirih, "tadi di sekolah ada tamu yang datang menanyakan tentangmu." Aku mendongak. "Siapa?" "Seorang wanita, usianya sekitar 40. Dia bilang kenal Mas Fatih dari masa lalu. Tapi anehnya, dia tidak mau menyebut namanya. Dia cuma menitipkan ini." Aminah menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna coklat. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Entah kenapa, amplop itu terasa berat meski fisiknya ringan. Aku buka perlahan, dan isinya hanya secarik kertas dengan tulisan tangan. "Apakah kamu pikir aku akan diam selamanya, Fatih? Kita masih punya urusan yang belum selesai. Tak ada tanda tangan, tak ada nama. Tapi isi pesannya seperti mengguncang tanah tempat aku berdiri. Tulisan itu, aku mengenalnya. Aku mengenal orang di balik kata-kata itu. Seseorang dari masa lalu, seseorang yang sangat ingin aku lupakan." Aminah memandangi wajahku. "Mas, siapa dia?" Aku menunduk. Dia bagian dari masa lalu yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun, bahkan pada diriku sendiri. Aku mencoba melupakannya. Malam itu, kami tidak banyak bicara. Aminah memberiku ruang, tapi aku tahu hatinya penuh tanda tanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti pria pengecut yang memulai rumah tangga tanpa jujur sepenuhnya. Setelah Isya, aku duduk di depan Aminah, menatap matanya yang tenang tapi penuh waspada. "Aku akan cerita semuanya malam ini," kataku pelan, "tentang seseorang yang dulu pernah masuk dalam hidupku dan hampir menghancurkannya." Dia hanya diam, lalu mengangguk. Namanya Meutia. Dia dulu teman satu angkatan saat aku kuliah S1. Kami dekat karena sama-sama aktif di organisasi dakwah. Aku mengaguminya karena kecerdasannya, tapi juga karena kelembutannya. Tapi aku terlalu polos saat itu. Aku menunduk, menarik napas dalam-dalam. Kami menjalin hubungan tanpa status. Tidak pacaran, tapi juga tidak menjaga batas. Aku jatuh terlalu dalam, dan dia memanfaatkannya. Aminah mulai menggenggam tanganku. Suatu saat dia meminta bantuanku dalam urusan akademik. Aku bantu, bahkan sampai mengorbankan beberapa nilai tugasku sendiri.
Tapi saat dia lulus, dia menghilang. Ternyata selama ini, dia sudah bertunangan dengan orang lain. Aku menahan napas, suaraku bergetar. Dan parahnya, dia memfitnahku. Mengatakan pada beberapa dosen bahwa aku sengaja mengubah data risetnya agar dia gagal. Namaku nyaris tercoreng. Tapi alhamdulillah, aku bisa membuktikan bahwa aku tak bersalah. Sejak itu, aku bersumpah, aku tidak akan membuka hati lagi pada siapapun, sampai Allah benar-benar menunjukkan siapa yang pantas untukku. Aminah tidak menangis, dia hanya memelukku pelan. Kenapa kamu tidak pernah cerita soal ini, Mas? Karena aku malu. Dan karena aku pikir, aku sudah cukup menebusnya dengan hidup yang jujur. Tapi ternyata, masa lalu tidak secepat itu memaafkan. Esok harinya, surat kedua datang. Kali ini lebih tajam. Aku tahu di mana kamu tinggal. Aku tahu siapa istrimu. Kalau kamu tidak datang menemuiku dalam 3 hari, aku akan datang sendiri. Kita belum selesai, Fatih. Aku tahu aku tak bisa menghindar lagi. Ini bukan soal Meutia. Ini soal ketenangan rumah tangga yang sedang kami bangun. Dan aku takkan membiarkan satupun hantu masa lalu menghancurkannya. Malam itu, aku dan Aminah duduk berdua di teras rumah. Udara dingin, tapi hangat dalam dekapan keberanian. Kalau aku harus menemuinya, kataku, aku ingin kamu ikut bersamaku. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi agar kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah biarkan bayang-bayang mengalahkan cahaya yang telah kita bangun. Aminah tersenyum. Aku akan di sisimu, sampai kapanpun, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap menghadapi apapun. Hari ketiga setelah surat ancaman itu datang, aku dan Aminah berdiri di depan sebuah kafe kecil di Tebet. Di tempat inilah, 10 tahun lalu, aku pernah duduk bersama seseorang yang kini kembali menghantui kehidupanku. Meutia Aminah menggenggam tanganku erat. Meski tubuhnya mungil, genggamannya memberi kekuatan. Kita akhiri ini, Mas, dengan kepala tegak, bukan dengan ketakutan. Aku mengangguk. Dalam hati, aku terus melafalkan doa. Semoga ini bukan awal kehancuran, tapi justru pintu terakhir menuju kedamaian. Kami masuk ke dalam. Meutia sudah menunggu. Rambutnya kini pendek. Wajahnya terlihat lebih dewasa, tapi juga letih. Dia mengenakan blaus hitam sederhana, tanpa riasan, tapi tetap terlihat tajam dari sorot matanya. Saat melihat kami datang berdua, dia mendengus pelan. Jadi, kamu bawa istrimu juga? Karena tidak ada lagi yang kusembunyikan darinya, jawabku tenang. Mutia menyilangkan tangan. Kau tahu kenapa aku marah? Bukan karena dulu aku kehilangan apapun, tapi karena kamu berhasil, Fatih. Sementara aku dihancurkan oleh pilihan yang kubuat sendiri. Aku menatapnya dalam. Lalu kenapa kau ganggu hidupku lagi sekarang? Dia tersenyum sinis. Karena aku ingin kau merasakan sedikit rasa takut. Sama seperti dulu aku takut kehilangan reputasi. Kau pikir aku tidak tahu? Aku dijadikan kambing hitam, Fatih. Karena saat kau dibela dosen-dosen, aku justru dicap sebagai wanita manipulatif. Hidupku hancur setelah itu. Aku menarik napas panjang. Meutia, aku tidak pernah menyebarkan apapun. Bahkan aku diam saat namamu disebut di ruang sidang etika kampus. Aku tidak ingin membalasmu dengan cara itu. Dia tertawa, miris. Dan sekarang, kau duduk di sini, dengan istri sempurna dan hidup tenang. Kau ingin aku diam begitu saja? Aku menatap Aminah sejenak, lalu kembali pada Meutia. Dengar, jika kau butuh pengakuan bahwa aku pernah menyakitimu dengan diamku, aku minta maaf, dengan sepenuh hati. Tapi jika kau datang hanya untuk menghancurkan kebahagiaanku, maka aku akan berdiri di depan rumahku dan melindunginya sampai napas terakhir. Untuk sesaat udara di sekeliling kami jadi tegang. Tapi tiba-tiba, mata Mutia berkaca-kaca. Aku tidak benar-benar ingin menghancurkanmu, Fatih. Aku hanya cemburu. Karena kamu menemukan seseorang yang bisa memaafkan dan menerima masa lalumu. Sementara aku bahkan tak bisa memaafkan diriku sendiri.
Aminah perlahan bicara. Suaranya lembut, namun mantap. Kita semua punya masa lalu, Mbak. Tapi, hidup kita tak ditentukan oleh siapa kita dulu, melainkan siapa yang kita pilih untuk jadi hari ini. Mautia menunduk. Tangisnya pecah pelan. Aku lelah, bisiknya. Aku capek jadi orang yang pahit. Aku iri, karena cinta kalian tulus. Aku bahkan tak pernah bisa jatuh cinta tanpa pamrih. Aku menyodorkan tisu, lalu berkata, mulailah dari memaafkan dirimu sendiri. Pertemuan itu berakhir dengan tenang. Mautia tak lagi mengancam. Dia hanya meminta satu hal sebelum kami berpisah. Jika suatu hari kita bertemu lagi, katanya, aku ingin menyapa kalian sebagai teman, bukan sebagai luka. Dan kami mengangguk. Beberapa bulan berlalu. Kini aku dan Aminah menetap di rumah kecil kami yang baru, di pinggir kota Bogor. Ia sedang mengandung anak pertama kami. Dan dalam setiap hembus napasnya, aku belajar lagi tentang cinta, tentang kesabaran, tentang keberanian memilih yang benar, bukan yang mudah. Malam-malam kami diisi dengan suara hujan, bacaan Al-Quran, dan cerita-cerita kecil tentang masa depan. Kadang, kami tertawa tentang awal pertemuan kami yang tak biasa. Kadang, aku menangis diam-diam ketika mengingat betapa dekatnya dulu aku hampir kehilangan semua ini jika aku memilih membiarkan masa lalu terus menyetir hidupku. Kini aku tahu, kebahagiaan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah buah dari keberanian menutup luka dan membuka hati, bukan pada siapa yang sempurna, tapi pada siapa yang mampu bertahan, memaafkan, dan mencintai dengan ridha Allah sebagai tujuan utama. Dan jika orang-orang bertanya, kenapa gadis itu mau menikah dengan pria sederhana yang dulu menyelamatkannya? Mereka tidak tahu, justru akulah yang diselamatkan.